Terima kasih semuanya buat Apotrogen dan Api Sumut yang sudah membantu saya. Serta teman-teman Omas yang lain. Syukron kasiran. Dan di kesempatan ini kita akan ngobrol dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Dena. Apa? Ibu Dena. Ibu Deno. Deno. Namanya Deno, bukan Dena. Namanya No. Deno. Oh iya. Ibu Deno adalah ibu dari Nada ya. Nada yang alhamdulillah baru saja bersyahadat. Ya, akhirnya bersyahadat kembali. Sebelumnya memang Islam, terus jadi Katolik. Jadi Katolik, sekarang kembali ke fitrahnya lagi. Kembali ke Islam lagi. Alhamdulillah ya. Jadi Nada ini punya satu cerita yang cukup unik, teman-teman. Di mana Nada ini ya, itu menikah ya. Menikah terus ikut dengan suaminya, dan di sana cukup inilah ya, cukup dramatis kisahnya ya. Kisahnya cukup dramatis, dan ini sekaligus membuktikan bahwa ya ajaran kasih itu ya mohon maaf ya, ternyata hanya teori, teman-teman. Ya, kasihnya itu hanya teori. Oke, jadi akhirnya Nada ini berhasil ya keluar dari keluarga tersebut, dan alhamdulillah sekarang sudah kembali kepada fitrahnya ya. Boleh diceritakan sedikit nggak, Bu? Itu dulu kok bisa gitu ke sana? Dulunya kan pacaran, terus mau dibawa kerja. Dibawa kerja. Terus? Dibawa kerja, nggak taunya dia dibawa kabur. Waktu itu diketemunya di sini? Di sini. Ketemunya di Tangerang? Di Tangerang. Terus? Dia bilangnya mau kerja. Mau kerja ke? Mau kerja ke tempat kerjanya dia di Tangerang. Oke. Terus dibawa kabur? Terus dibawa kabur. Aku nggak tahu kalau dia yang bawa. Oh, yang bawa pacarnya itu? Bilangnya sama orang lain. Katanya sama temennya dia pergi. Nggak taunya yang bawa dianya sendiri. Oke. Terus dibawa. Terus kok bisa jadi murtad? Ya lama-kelamaan dia dihamili terus dibawa kabur. Oh, karena udah hamil mau nggak mau ikut. Oke, karena udah hamil tapi mau nggak mau ikut. Secara kata dia dianya nggak sadar kalau dia ngikut ke sana, itu nggak sadar. Si anak nggak tahu. Nggak tahu, nggak sadar. Kayak orang linglung gitu ya. Orang linglung. Itu nyampe di sana baru dia sadar, minta dipulangin. Oh begitu, sampai di Samosir ya dibilangnya. Di Samosir si Nadanya minta dipulangin. Tapi udah hamil. Udah punya anak. Minta pulangin sama ibu. Minta dipulangin di sana, cuman kan aku nggak diketahui. Ini dulu ya. Iya, foto-foto dulu. Ibu nggak tahu hamil maksudnya? Nggak tahu. Nggak tahu kalau udah nikah aja kan saya nggak tahu. Waktu nikah pun nggak dikasih tahu? Nggak dikasih tahu. Oke, tiba-tiba anak ini kayak tersadarkan, terus hubungi ibu minta pulang. Hubungin saya, dia bilang sama Bu Bidanya. Bilang apa? Sama Bu Bidanya, dia suruh hubungin saya. Suruh hubungin ibu waktu hamil tuh? Waktu hamil. Hubungin ibu minta dipulangkan? Minta dijemput. Minta dijemput. Ibu jemput waktu itu? Nggak bisa, saya belum tahu alamat persisnya, belum ini. Jadi masih bingung aja, masih nyari-nyari. Oh, waktu itu nyari-nyari. Tapi udah lost contact ya? Udah lost contact, dia nggak bisa ngubungin saya. Kenapa nggak bisa hubungin? Sama keluarganya dirahasiain. Aku udah sampai ngubungin ke keluarganya. Kata dia, si Nada siapa? Dia nggak tahu. Oh, mereka pura-pura nggak kenal? Pura-pura nggak kenal. Pura-pura nggak tawu gitu ya? Pura-pura nggak tahu. Jadi ibu panik lah waktu itu anak ibu hilang? Bukan panik lagi, udah nyari kemana-mana. Udah nyari kemana-mana ya? Karena kan udah nggak ada bapaknya, udah bapaknya sampai meninggal. Jadi nggak tahu kemana ini nyarinya. Jadi terakhir kok bisa ketemu, Bu? Bisa ketemu, Nada udah dikasih HP, ngubungin saya. Oh, akhirnya Nadanya udah boleh pegang handphone? Setelah dia dikatolikin, setelah pindah agama. Setelah pindah agama sudah lama baru dikasih hubungi ibu? Dikasih hubungan saya. Hubungi ibu tuh dia ngomong apa?
Mama tolong jemput saya. Hmm. Saya udah nggak betah di sini. Saya minta tolong. Itu dikasih alamat. Terus minta tolong sama teman-teman pesantrennya juga. Baru Pesantren di Tangerang. ya, baru Oke. kakak kelasnya itu ngubungin ke saya. Kasih tahu lokasi. Kasih tahu, ibu kasihan nih, si Nada di sana di kayak gini-giniin, dipukulin, nih pada memar semua, pada sakit semua. Ada bukti memarnya nggak? Ada. Oh, ada bukti memarnya ya. Ada bukti-buktinya ada. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita tampilin di slide-nya aja ya. Bukti-bukti memarnya. Itu dipukulin. Dipukulin. Tapi kan Padahal istri. Sering. Cuman dia bilang waktu kemarin dijemput bilangnya cuman 1 kali. Cuman 1 kali. Waktu ditanyain. Waktu ditanyain. Jadi tahu seringnya dari mana? Ya kalau sama tetangga, sama teman, sama saudara-saudara dia bilang. Oh, sama ibu yang mungkin nggak bilang karena takut cemas ya? Ya. Takut ibunya sedih. Nggak bilang. Oh. Oke, terus ini kan sudah berhasil nih. Kembali balik ke sini. Ya, terus apa yang diceritain memangnya sama Nada? Nada pengennya anaknya cepat-cepat dipulangin karena di sana katanya disuruh makan daging monyet, makan daging kucing, sampai darah-darahnya cukup diminum. Itu ngeri kata dia. Saya pengen anak saya cepat-cepat dipulangin. Tapi kan di sana memang biasa gitu makan yang gituan. Kalau orang sana mungkin kebiasaan gitu makan gitu. Kalau kayak si Nada kan nggak pernah. Sedangkan disuruh makan babi aja dia ditipu, dia nggak tahu kalau itu daging babi. Setelah makan dia pada bentol-bentol, pada sakit. Baru keluarganya sana nggak ngasih. Tadinya ngaji itu dia harus dimakan katanya. Waktu itu dipaksa makan babi gitu. Oke. Makanya dia kayak trauma sampai istri karena lihat itu mau bilang nggak mau, takut, nggak boleh anaknya dimakanin gitu, takut dia apa-apain, jadi diem aja bisanya. Oke, kalau itu secara mental nih, saya dengar mentalnya juga udah terganggu ya. Udah. Kok bisa gitu? Kalau kemarin karena kan melihat barang-barang yang pantangan dia. Oke, nggak siap gitu? Nggak siap. Kalau sekarang? Sekarang udah alhamdulillah udah agak lumayan. Sekarang alhamdulillah agak lumayan. Oke, jadi ini udah syahadat kemarin ya? Udah syahadat, udah ini dia sadar bahwa dia agamanya Islam. Udah sholat? Udah sholat. Udah sholat juga. Jadi dari keluarga yang sana gimana? Keluarga sana belum mengetahui kalau dia udah agama Islam, belum tahu. Keluarga sana belum tahu. Waktu kemarin kesini itu dia belum sadar. Belum sadar tuh maksudnya? Belum sadar kalau dia udah agama Islam, dia masih diem aja. Oh gitu. Jadi inginnya sana mau dibawa pulang. Keluarga sana pengen dibawa pulang. Terus? Dia bilang aku belum ke makam. Makam ayah maksudnya? Makam ayah kata dia. Oh, dia minta waktu ke makam ayah. Aku belum ke makam ini. Makanya saya belum ke tempat makam ayahnya karena janjinya cuman ke makam ayahnya baru dia harus pulang. Harus? Dari dia sendiri mau pulang nggak? Sekarang dia udah nggak mau. Kalau tadinya dia ya masih linglung gitu ya? Masih linglung ikut-ikut aja? Karena pengen lihat anaknya, nggak mau anaknya ikut dia itu. Oh, sekarang gara-gara mikirin anak yang jadi ini beban pikiran ya? Beban pikiran. Oke. Pengennya anaknya cepat-cepat dibawa. Kasihan di sana nggak makan, kalau makan di sana malam-malam dia pengen makan, nggak ada makanan, mau mintain itu nggak ada katanya. Ya kan tinggalnya memang di pedalaman kan? Iya di pedalaman. Lagian juga keluarganya kurang mampu juga. Tapi itu kan pilihan dia dulu memilih lakinya itu. Iya pilihan, tapi dia kan nggak sadar. Nggak sadar. Caranya nggak wajar lah. Nggak kesukaan dia, nurut aja. Jadi dari ibu nih setelah bersyahadat nih, ada nggak perubahan di nadanya? Alhamdulillah ada, nggak kayak kemarin-kemarin.
gitu ya. Udah mau sholat, udah bisa. Kalau kemarin mau baca Bismillah aja kayak dicekik Kayak rasanya. dicekek. Mm-mm. Itu kayak dicekek Sakit tuh katanya. dia bilang. Bilang sakit rasanya tenggorokan. Sininya kan tadinya ada benjolan-benjolan banyak di Ya. punggung juga. Hmm. Itu sekarang alhamdulillah udah pada hilang. Udah Oh, kemarin ada benjolan gitu. ada. Udah Oh, bisa ya? diterapi, kayak diambilin gitu roh-roh halusnya. Udah Ada gaib-gaibnya gitu. ada gaib-gaibnya. Oh, Banyak bayangan gaib. Dia juga bilang kayak bayangan hitam dia. waduh, ini kok jadi uka-uka yang kita bahas nih, Mistis gitu. mistiknya. Gitu ya. Aduh, nih. Cuman dia di waktu di gereja terus itu dia di mimpinya itu kayak disadarin orang-orang berjubah pada deketin dia. Makanya Maksudnya? dia, Orang-orang berjubah itu orang gereja maksudnya. enggak orang Islam lah, kayak Oh. orang-orang kayak haji model berjubah. Enggak, ini mimpi. Enggak mimpi. Jadi, Kayak sekilas itu kayak dikelilingin. kapan itu? Waktu di gereja, waktu dibaptis, makanya dia ngamuk habisnya. Oh, waktu di gereja, waktu dibaptis dia sempat ngamuk. Sempat ngamuk habis dibaptis, dia langsung disobek-sobek itu kertas baptisan apa gitu, sobek-sobek. Cara nggak sadar. Habis itu kata dia dipanggilin sama kayak dukun gitu, suruh ngadarin dia nggak mau, pokoknya udah nggak mau. Nah, mau dipindah nama aja dia ngamuk. Mau dibikin nama baptis gitu. Mm-mm. Oh, Jadi nggak jadi dibikin nama. Anaknya juga di nama Islamnya mau dihilangin, dia nggak mau. oke. Sekarang tapi anaknya di sana ya? Masih di sana. Nggak kecarian anaknya sama ibunya nih? Mungkin ya nyari-nyari ibunya, anaknya. Ada berhubungan nggak sama keluarga suaminya nih? Sekarang udah nggak hubungan. Orang dia nggak dipegangin HP. Oh, si nadanya nggak Nggak dipegangin dipegangin HP. HP. Tapi dari keluarga laki ada hubungi ibu nggak? Ada hubungin saya waktu kemarin aja waktu mau ke sini, terus bilang, "Mak, ibu janjinya gimana?" Kata dia gitu. Oh, janji untuk mau ini si nada pulang. Mulangin si nada. Tapi itu gimana jadinya ya? Karena kan udah beda agama. Desember makanya kan harus diceraikan apa gitu kan. Oh, udah mau cerai ya? Artinya dari pihak ibu yang mengurus perceraian gitu? Dianya pingin dipisahin. Nadanya ya, dari pihak nadanya kan? Mau minta tolong sama Oh, minta tolong sama siapa? ya tim apologet itu. Tapi maksudnya ya, apologet Islam Indonesia ya? Oh ya, karena yang nolongin dulu juga, kemarin tuh yang nolongin dari API ya? Kemarin sempat telepon sama Bang Ical tolongin saya. Gitu. Jadi ibu dulu kemarin waktu yang penjemputan ini dibantu sama apologet Islam Indonesia sama Gapai kalau nggak salah ya? Sama Gapai, sama ormas-ormas yang di sana. Sama ormas-ormas Islam yang lain ya? Iya, soalnya asosiasi ormas sana. Wah, sampai ketiga kali ke sana itu. 3 kali baru bisa keluar. Oh, 3 kali ya, bukan 2 kali ya? Bukan. Yang pertama secara keluargaan. Yang kedua pakai kepolisian, tapi dibohongin. Dibohonginnya gimana? Dibohonginnya minta inilah perdamaian. Habis damai suruh pamitan ke keluarganya. Nggak taunya di sana disambut dengan orang-orang pada mabuk. Ininya ditahan, dihalang-halangin, nggak boleh. Oke. Itu yang kedua kali. Baru ketiga kali? Kalau ketiga kali aku nggak mau kalau diajak nadanya dibawa pulang lagi, harus di kantor polisi langsung dicabut. Oh, langsung. Kalau itu ketemu di kantor polisi, bukan di rumah ya? Bukan. Di kantor polisi ya? Di kantor polisi harus dia ngikut. Dengan alasan mau ziarah ke makam orang tua. Oke. Baru bisa. Baru dikasih gitu. Baru dikasih. Wah, ini agak complicated ya. Agak pelik nih masalahnya ini. Masalahnya ini, Bang. Tapi ini si nadanya bisa ini nggak? Kalau diajak komunikasi bisa nggak? Bisa nyambung. Boleh dipanggil nggak, Bu? Biar
Biar jadi ini juga sih, biar bukti gitu. Jangan nanti Jadi dikira orang nih ibu nih ngomong sembarangan nih, nadanya nggak sesuai gitu kan. biar Takutnya itu. ada yang bantu lihat Bu. Biar ya teman-teman juga kalau mau bantu tahu gitu kan, benar kalau kondisinya itu seperti itu gitu. Apa pesantren nih? Di pesantren Ya, dia. aja. Yang lain aja yang pakai Jilbab. Jangan nggak ada pakai jilbab, bahaya. Orang yang pakai jilbab ada sih. yang pakai baju yang pakai jilbab merah ya. Iya. Banyak nggak pakai jilbab. Ini kan lagi ulang tahun pas dia nggak ini kan nggak pakai jilbab di pesantren. Oh, ini dia yang ulang tahun yang di ini. Pesantren sama teman-teman Ya, perempuan. Kok dulu agak ini ya, sekarang jadi dekil. Dulu putih kayak orang Cina. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Farida Nada Kusuma, betul? Betul. Oke. Nada mau masuk muslim, betul? Betul. Ya ada dipaksa. Iya. Ya udah. Kita langsung mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang ya. Pelan-pelan tapi agak keras ya biar kedengarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Ashadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa ashadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Bahwa tiada tiada Tuhan Tuhan selain selain Allah, Allah, dan aku dan aku bersaksi bersaksi bahwa bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan utusan Allah. Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Udah ya, kita doa ya. Udah gini tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan diberkahi sama Allah ya Nada ya. Udah. Ya, ini kita sudah bersama Nada ya teman-teman ya. Dan inilah Nada yang akhirnya sudah bersyahadat ulang. Dan mungkin kita tanyakan langsung aja ya. Ya, Assalamualaikum Nada. Jawab. Waalaikumsalam. Ya, ini kalau boleh tahu nih, yang dibilang ibu tuh benar nggak semua ceritanya? Nggak tahu. Hah? Nggak tahu kan tidur. Oh, tidur ya. Ya, jadi kalau boleh tahu, ini Nada kan sudah syahadat ya? Sudah syahadat. Iya. Jadi apa perasaan Nada nih setelah bersyahadat? Dibilang ibu tadi susah waktu mau syahadat ya, kayak ada yang cekek gitu. Ada di dalam. Di dalam Ada kakek-kakek. kakek-kakek maksudnya? Di badan ada kakek-kakek. Dari mana tahu itu kakek-kakek? Diceritain yang ngambil Siapa yang ngambil? sama om yang suka main ke sini. Oh, ada di Rukia ya? Enggak, dipijitin doang. Dipijitin. Itu terapi. Di Rukia ya? Di Rukia sama siapa, Bu? Teman-teman dari Ahmad saya, terus teman-teman dari saya juga yang pada Datang. nolongin datang. Oh, jadi mereka yang bilang ada kakek gitu. Kalau lu sendiri, Nada, rasain selama ini ada beda nggak di badan lu? Ada sesuatu nggak? Kayak ada beban berat Gimana tuh? apa-apa. Ada dibilangnya tulangnya ada apa tuh, ada yang Retak. letak Ada yang letak maksudnya? di sininya, dia yang retak gitu. Dia Oh, kok bisa kasih gitu? Iya, berat, kata dia berat, kayak di punggungnya itu merasanya berat. Jadi waktu yang syahadat tuh beneran kayak mau dicekek gitu? Waktu lu mau syahad, mau baca apa, Bismillah,
Waktu mau baca Bismillah. bismillah kenapa? Kayak Kayak dikit. lidahnya agak susah gitu. Agak susah bicaranya gitu, nggak lancar kayak gini. Lagi panas dalam mungkin. Bukan. Enggak Jadi? sakit. Sininya ada jendolan. Ada jendolan. Ya sama di sininya ada jendolan, di sini jendolan. Jendolan apa tuh? Penjualan Kayak beda gitu. Kayak bengkak-bengkak gitu. Iya, makanya diambil. Makanya jalan Diambilin. diambilin. Iya, Oh sekarang udah nggak ada? nggak ada Enggak ada. semua. Oh, udah nggak ada semua. hilang. Sejak kapan tuh? Baru hari Jumat pas Bapak datang di Pas sini. pas bapak datang. Iya, Oh. di pintu. Enggak. Waktu di Ruqyah ya? Ayahnya datang di pintu waktu Oh. di Ruqyah. Ayah yang sudah almarhum. Heeh. Oh, ayah yang sudah almarhum datang ke sini gitu. Kayak bau wangi gitu. Bawa Kayak bunga ayah tuh mawar, datang ayah. Oh, lu lihat ayah datang gitu. bawa bau bunga. Bau bunga. Bau Tapi bunga. nggak kelihatan bubutnya. Jadi dari mana tahu itu ayah? Bisa aja. Hah? Aman. Iya, bisa aja orang lain. Enggak ada Nggak siapa-siapa. ada. Cuma ayah dibilangnya yang ngobatin. Oh, yang ngobatin yang bilang tuh ayah datang. Cuman emang bau wangi gitu, bau aroma bunga memang. Waduh, ini kok agak beda nih hari ini ya. Biasa kita kisah-kisahnya tuh kayak gini, ini tiba-tiba Cuman kisahnya ada supranatural, mistik. ah, memang Mistis ya? bau bunga datang itu baru ini agak Bilang bayangan ayah. Emang ada bayangan ayah. Memang ada di bayangan. pintu. Oh, ada bayangan ayah di pintu. ininya bilang emang ada bayangan kayak ayah bayang. bunga, tapi ada bayangan ayah di situ di pintu. Itu kalau boleh tahu nih, waktu di Samosir ya, itu gimana sih? Nggak tahu, kan nggak sadar. Nggak sadar? Loh, bertahun-tahun masa nggak sadar? Iya. Lupa nih sekarang. Di sana Gimana gimana rasanya? rasanya di Lupa. sana tuh? Malam pertama sadar nggak? Waduh, nih parah nih nanyanya. Dibawa nggak sadar dibawa ke sana. Bingung. Kayak orang bingung. Nama anak tahu nggak? Nama anak kan dikasih bapak dulu, namanya Anissa Saida tapi diganti. Namanya Anissa Saida. Ya, Siapa yang kasih nama? bapak waktu Orang itu tua. Almarhum bapak. Waktu masih hidup ayah. Terus Iya. diganti diganti Helena Margaret Helena Margaret. Iya. Marganya? Sinaga. Marga Sinaga. Oh. Sayanya marah, jangan pakai itu namanya Anissa Saida gitu. Terus Orang si mertua ceweknya tetap harus nama itu. dari mertua kamu ngotot harus namanya itu. Iya Margaret, harus nama Margaret. Harus nama Margaret. Iya, Sekarang anak di sana. iya. Jadi rencana Nada gimana? Rencananya pengen diambil ke sini. Pengen diambil ke sini. Cepat-cepat. Karena Caranya gimana? Nggak tahu. Loh, kok nggak tahu? Kan kalau mau ambil anak itu kan harus ya cerai ya. Secara Ya. negara harus cerai dulu ya. Mm-mm. Baru secara negara cerai, baru di persidangan hakim yang menentukan anak ikut siapa. Tapi memang biasanya anak di bawah umur ikut ibu ya. Ibu. Biasanya anak di bawah umur harus ikut ibu biasa. Mm. Ya. Jadi rencana seperti itu Bu ya. Ya, Berarti Nada siap cerai sama suaminya. ya nggak apa-apa. Nada sendiri gimana nih? Masih mau sama suami atau memang udah nggak mau? Karena kalau mau bawa anak ke sini ya pasti seperti itu. Harus bisa dulu. Kalau seumpamanya sana mau ngikut agamanya, ya nggak apa-apa. Kalau enggak, ya udah kita pisah gitu aja. Nggak, jangan dari ibu, dari nadanya nih. Oh. Udah bilang aja, Ayo Nada, ngomong yang lantang. ngomong Ayo, aja, Nada, dong. ngomong aja. Itu dibilang sama ibu atau di sana dipukul juga gitu ya? Ada bekas pukul dibilang. Benar nggak itu? Apa? Pernah Pernah dipukulin? dipukulin, pernah enggak? Enggak, tapi bilangnya sama teman, Bilang kamu cerita sama teman kamu. sama Kak Nadia sama Kak Tio. Bilang gimana? Kak Tio, tolonglah aku ngapain dek gitu. Ya bantulah Kak gitu. Kok bisa jadi beda agama, kan kamu adik kelas saya, anak pesantren, kok bisa gitu. Terus Nggak tahu bang, nggak kesadaran gitu.
Nggak sadar. Iya. Yang dipukul tuh sadar nggak? Dipukul Iya, yang kamu dipukul di sana. sadar. Sadar. Iya. Kok bisa dipukul? Dipukul karena nggak masak. Oh, gara-gara kamu nggak masak dipukulin. Iya. Oh, itu sering. ya? Sering. Sering sama mertua cewek juga sering. Sama mertua cewek sering, sama laki sering juga. Iya. Kamu cuma cerita sama kakak kelas kamu. Iya. Itu ceritanya gimana? Pakai handphone. Apa? Iya. Handphone. Iya. Tapi Pak, kenapa nggak cerita sama mama? takut mamanya nanti kenapa-napa. Oh, takut mamanya sedih. Iya. Jadi cerita cuma sama kakak kelas gitu. Iya. Jadi dibilang ibu, kamu yang nelepon ibu minta dijemput ya? Sama ibu bidan, dibilang ibu bidan kan waktu ambil anak kedua. Hmm. Dibilangnya kenapa kok agak beda gitu, kok kayak linglung gitu. Kayak udah nggak nyambung gitu. Iya, diajak ngomong sana sini, ngomongnya iya gitu. Terus? Berobat aja dulu itu. Ih, kayak mimpi bapak gitu, datang gitu, mimpi bayangan bapak sama mimpi bapak mulu, kenapa ya gitu. Ditelepon, ternyata bapak udah meninggal, nangis di situ, jerit di situ. Oh, kamu nggak tahu bapakmu meninggal waktu di sana? Nggak tahu. Dan nggak diizinin juga. Nggak tahu ya? Nggak diizinin pegang HP. Oh, kamu nggak diizinin pegang HP di situ. Minjem sama mertua cewek nggak dikasih, Tapi handphone kamu sendiri nggak ada? nggak ada, Nggak punya memang dari dulu. nggak ada, ketinggalan di sini. Oh, waktu kamu pergi dari sini handphone kamu nggak kamu bawa? Nggak. Tapi dibilangnya kan mau bilangnya sama adik yang di Tanah Tinggi, dibilangnya jemput gitu, mau ke Tangsi, jalan-jalan yuk kak gitu. Kemana dek? Jalan-jalan yuk kak, tapi bawa anak gitu. Terus? Nggak tahu tiba-tiba udah di bandara, bingung di situ di bandara, Oh, waktu di bandara bingung mau kamu kemana. bingung gitu? Iya, Tapi kamu nggak melawan waktu dibawa ke bandara? nggak, diem aja. Oh, anak pertama lahir di sini? Pertama lahirnya di Rumah Sakit Tangerang. Iya, maksudnya di Tangerang ya, belum di sana. Belum, sebelum Jadi kamu di waktu sana. dibawa ke bandara tuh sama anak dibawa sekalian gitu? Oh, sama laki kamu? Enggak, laki duluan. Hah? Laki duluan berobat, bilangnya duluan gitu ke sana. Laki kamu duluan pulang, langsung ke Samosir dulu. Iya, Baru kamu dijemput sama adiknya? iya, Adiknya? iya. Adiknya, adik ipar yang istrinya gitu. Oh, adik ipar punya istri. Iya, Dia jemput kamu bilang mau main-main ke Tang City, iya. ke mall Tang City gitu. Rupanya dibawa ke bandara. Loh, kamu nggak komplain? Loh, kok ini dibawa ke bandara bukan ke mall? Enggak komplain karena enggak sadar gitu. Kok bisa nggak sadar? Udah linglung waktu itu. Iya, Waduh. Terus dibawa ke sana, apa yang terjadi? jadi ya Itu kan masih Zaman. muslim waktu itu. Masih muslim kan? iya. Terus? Kan udah mau punya anak kedua tuh baru dinikahkan. Udah mau punya anak kedua, artinya udah hamil. Iya, ambil lagi. Udah hamil kedua baru nikah. Iya, Nikah secara secara Kristen. Kristen. Oh, artinya dulu MBA, Bu ya? Maksudnya udah hamil duluan tapi belum nikah. Belum nikah. Waktu itu kan belum nikah. Ini ketemu itu darah BSD. Saya Sama nyari lakinya. itu. Tunggu dulu. Ini mereka pacaran gitu misalnya ya. Iya, pacaran. Terus hamil. Terus hamil, tapi kan masih keadaan dibawa kabur. Saya masih nyari di mana anak ini. Tahu-tahu dia ngabarin udah punya anak. Anak pertama. Anak pertama. Tapi tinggalnya masih di sini, daerah Tangerang. BSD ya. Oh, cuman nggak ketemu sama ibu. Enggak temu saya. Laku lahiran juga enggak dikasih kabar, saya enggak dikasih. Tapi tinggal masih daerah Tangerang. daerah Tangerang. Habis Oh. di situ aku ambil tuh anak. Ambil anak ini. Sekalian sama anaknya saya ambil. Oh, ambil sini. Baru Pertama sih saya kaget kok sampai nggak gini. Terus aku ambil, saya bawa pulang karena di sana juga ditelantarin di rumah di BSD. dekat BSD. Di kontrakan. Di kontrakan. Dia masih punya anak, ditelantarin, saya ambil, saya bawa pulang. Setelah bawa pulang, tiba-tiba itulah yang adik ipar laki itu datang
mau ngajak jalan-jalan. Mau ngajak jalan-jalan rupanya dibawa ke bandara. Oh, waduh. Kacau juga ya. Kacau. Kacau. Aku bingung juga nih. Ini parah ya. Tapi secaranya nggak sadar dia sampai di sana juga tengok-tengok diketemuin sama Enggak, waktu Ibu punya anak Siti. pertama memang udah agak linglung atau masih normal? linglung, Pak. Linglung. Dari waktu punya anak pertama udah linglung. Linglung. Tapi sebelum kenal sama lakinya enggak kan? Buktinya bisa di pesantren. Belum. Sebelumnya enggak. Sebelumnya enggak, ya buktinya tadi dia bilang bisa main Facebook. Mm-mm. Iya, dia Sekarang sehat. Waktu itu dia di pesantren. Awalnya dia sehat. dulu sehat. Sejak sama laki itu jadi kayak gini. Iya. Mm-mm. Waduh, dia apa? Ada di sama laki itu langsung Ya. nggak tahu kayak dia apain. Kok bisa Jadi ya? kayak linglung. Ya kalau mungkin kalau Julius nggak terlalu percaya sama yang hal yang seperti itu. Iya, aku memang agak kurang percaya yang mistik-mistik gini sih. Ya, tapi kalau kita tadi itu yakin sama yang kayak gitu. Ada unsur itu. Iya, maksudnya mengerikan kali gitu, bisa membuat orang kayak linglung gitu kan. Ya karena bahaya gitu kan. Misalnya contoh aku nggak senang sama Bang Sinchan, ku bikin linglung aja, ngapain ku apa-apain. Hancur hidup orang kan. Ya karena linglung ini kan buat hancur hidup orang. Ya sekarang lihat aja ada fotonya pertama seperti apa. Iya, berubah total ya dari di foto beda kali gitu, Ini masih sekarang ceria. berapa hari udah kelihatan lebih Sekarang cerah. udah seger. Kemarin Pertama lihat ketemu aja Bang Bapak. Sinchan, nggak Kayak- berani ngomong. Ya, saya lihat videonya kemarin waktu pertama dijemput di bandara masih kayak apa ya, masih kebingungan gitu ya, masih histeris, Mm-mm. masih panik, histeris ini. Mukanya aja kayak tua terus ya. Ya macam Udah kusem. kayak nenek lapis. Ketua hitam. Ini nggak gini. Bukan saya Oh, dia bukan. sama saya. Oh, bukan lo. Jadi Bukan. siapa itu? Yang dalam. Yang di dalam lo. Iya. Sekarang orangnya Keluar Udah ambil. udah diambil. Yakin lo? Yakin. Nih. udah nggak ada. Udah nggak ada Udah ya. bisa syahadat, mau syahadat tuh lah. Istighfar aja ya. Banyak istighfar aja ya. Jangan bengong, jangan bengong. Jangan bengong ya, itu paling penting. Tapi yang penting ada perubahan sih. Ya. Yang penting ada perubahan, dan ini artinya tunggu agak inilah ya, agak mendingan mungkin baru ngurus cerai ya. Karena kalau sekarang ngurus cerai juga Nggak bisa. agak susah ya, masih bingung-bingung soalnya. Itu anaknya di sana makan apa gitu, ceritain. Makanya semuanya hewan. Semua hewan. Iya. Apa aja tuh? Kucing, Hmm. monyet, anjing, babi, tupai. Kadal? Kadal kayak gimana? Oh, kadal nggak ada. Nggak ada. Itu Tupai. harimau? Harimau nggak ada. Oh, nggak ada hewannya. Kalau ada dimakan ya? Semuanya dimakan lah. Semua dimakan. Iya. Kamu makan juga? Enggak. Loh, tapi dibilang disuruh makan juga. Babi cuma babi. Dibilangnya daging sapi. Terus kamu makan. Maksalah adik ipar yang cewek satu-satunya itu. Hmm. Kak, makanlah kak. Itu enggak mau gitu. Nggak makanlah kak, ini sapi loh sama kerbau enak gitu. Nah, dipilih-pilihin sama dia, habis itu dikasih ke aku, langsung merah, bentol besar-besar, panas badannya, demam sampai 2 minggu. Demam loh. Artinya badannya nolak ya, lucu juga ya. Bisa nolak gitu badannya. 2 minggu di situ. Habis itu mertua cewek datang marah-marah, kok diem aja, enak kali. Bilang sama suami, kok istrinya dimanja-manjain, suruh nyuci lah piring ini gitu. Diam aja di situ tidur gitu. Oh. Di situ disuruh kerja. Iya, disuruh kerja sama mertua cewek itu. Kerja apa aja tuh? Di sana disuruh kerja apa? Ngurusin apa? Ngurusin anak. Terus? Ya normal lah kalau istri ngurusin anak. Nggak disuruh marapin babi apa, disuruh apa? Itu Ngurusin ceritain. babi, anjing, Ngurusin babi sama anjing. Ngurusin apa tuh? Kasih makan. kasih makan. Kasih makan babi. Iya. Kalau kasih makan babi kan pakai nasi busuk. Enggak. Kalau ngasih babi ngasihnya pakai singkong. Oh, ngasih makannya singkong ya? Iya, kalau anjing ngasihnya nasi sisa. Nasi sisa orang. Oh, ini agak mending. Kalau di Medan makannya nasi busuk. Kalau di situ masih makannya singkong, agak bersih. Agak beda ya. Jadi babinya dimandiin juga. Enggak. Nggak mau. Kenapa? Kadang aja nggak mau. Jadi siapa yang mandiin babinya?
Enggak dimandiin kan babi hitam, bukan babi putih. Oh, babi hitam, babi hutan. Iya, babi hutan. Lo bisa jinak? Mungkin udah biasa orang situ kali, kan cuma numpain aja aku hasilnya. Oh, ngasih makan cuma numpain gitu aja? Iya, Nggak ada pegang-pegang, main-main? enggak ada. Babi hitam rupanya, bukan Karena babi memang di sana putih. memang gunung ya kamu ya. Iya. Memang benar-benar di hutan ya. Iya, Di Pulau Samosir kan? iya, Tetangganya ada berapa banyak dalam satu kampung itu? 4. Hanya empat rumah. Iya, tapi yang satu kosan jadi 3 rumah. Hanya 3 rumah Iya, di dalam satu kawasan itu. iya. Suasana masih jalan. Ada lagi satu rumah. Di atasnya. Di bawah kan sekitar 5 rumah. Nanti ketemu rumah aku 3, ke sana lagi 1. Udah itu satu kampung tuh berarti. Iya, semuanya 1, 2 gitu. Enggak, di sana tuh kan ya udah kemana-mana naik motor. Iya. Anak sekolah juga jauh dari situ. Lu kebiasaan di Jawa, kalau lu ke daerah lu baru rasa. Dari sini ke Tang City gitu sekolahnya jalan kaki. Kan. Biasa itu lu. Ya, Indonesia nggak boleh kayak gitu, harusnya udah berubah lah. Aduh, bahas gituan pula. Jadi ini anak lagi nyari lu lah ya. Iya, mama-mama aja gitu. Dari mana lu tahu? Kemarin Mertuanya cewek. Mertua cewek datang, Iya, datang sini. iya, Bilangin. Terus suruh pulang. iya. Lu mau pulang nggak? Gak mau Nggak mau. di sini lah. Udah mau di sini ya. Iya. Jadi Jalan anak yang harus kita. ikut kamu. Di Oke. sana kan nggak ada apa-apa. Iya. Terus waktu kamu pindah agama tuh gimana ceritanya? Ya, agama. Iya, kan dijadikan ini ya, Katolik dibilangnya. Oh, dia jadi Katolik. Mau tua cewek yang nyuruh-nyuruh. Kan yang anak-anaknya semua pada nggak ke gereja. Suaminya aja nggak ke gereja. Tapi saya yang disuruh-suruh ke gereja. Oh, suami, artinya mertua laki kamu nggak ke gereja? Nggak Ke gereja. Suami kamu nggak ke gereja? Iya, adik ipar saya nggak ke gereja. Hmm. Sama apa tuh? Sama suami saya juga nggak ke gereja. Tapi saya yang disuruh ke gereja sama mertua cewek saya. Temani dia. Iya, Temani dia ke gereja. iya. Terus di gereja ngapain? Ya, dia juga bingung. Oh, duduk gitu aja. Iya, duduk aja. Tapi udah dibaptis. Belum, pertama Terus? masih ngikut gitu. Ah. Kalau udah hamil anak kedua baru dinikahkan. Dinikahkan di gereja. Iya, di gereja. Habis itu disuruh mertua kan pertama datang kan bingung. Suruh masak nasi aja kan bingung. Bahasa Batak kan nggak tahu, diam aja gitu. Oh, karena pakai bahasa Batak lu nggak tahu. Iya, diam aja mertua cewek marah-marah di situ. Mukanya udah serem gitu. Udahlah pulang aja, aku nggak betah di sini, aku bilang gitu ke suamiku. Pulang aja gitu. Terus nggak dikasih? Nggak dikasih, HP juga nggak dikasih, ketakutan. Waktu kemarin juga ketakutan pas minta tolong kasih ke mama gitu. Kopi sama kacang entah apa gitu. Mertua cewek jangan ngomong ya kalau kamu di sini gitu sama suami. Udah ketakutan dia. Oke. Ini agak kacau ya. Artinya kamu disuruh ke gereja. Dan di gereja tuh kamu nggak ngerti apapun padahal. Enggak. Jadi kapan kamu jadi Kristen ya kalau gitu? Nggak ada ikut. Maksud kalau di Katolik itu kan harus ikut kelasnya. Katekisasinya. Diam aja di situ, nggak tahu apa-apa gitu. Oh, mungkin ada tapi kamu yang nggak tahu. Iya. Kamu yang linglung lupa gitu. Iya, kayak orang bingung di situ, linglung karena nggak sadar gitu semua. Ya diajak-ajak dong biasa kalau orang kayak gitu di lingkungan kan. Ya diajak gitu sama mertua cewek gitu. Suruh gereja. Ada lagi kan pertama datang ke situ ada dukun gitu, suruh mandiin gitu, makan daun sirih itu nggak mau. Saya lawan terus. Nggak, alasan dimandiin tuh apa? Nggak tahu gitu katanya. Bilangnya bilangnya bapak kamu membunuh kamu sama anak kamu pas Oktober. Pas-pasnya bilang bidan bapak kamu udah nggak ada, bukannya itu, bukan dibunuh kamu itu. Bidan yang bantu bidannya orang Karo. Bidannya orang Karo. Iya. Nggak, jadi
kamu pas dimandiin itu, kamu mandi itu yang sama dukun itu. Nggak mau, saya lawan. Tetap saya lawan. Terus nggak dipaksain. Dipaksa di situ. Terus Paksa sama dukun itu. Marah-marah dukunnya itu, dan anak saya nggak dikasih susu sama saya. Dipegang pun nggak boleh. selama beberapa hari. 2 minggu nggak dikasih susu ASI saya. Cuma dikasih air minum gula. Setelah 2 minggu baru dikasih. Baru dikasih, dianya diusir sama orang situ. Dukunnya yang diusir. Iya, dukunnya diusir. Kenapa dukunnya yang diusir? Karena bilangnya sama warga situ, ada yang bilang dukunnya palsu gitu. Oh, udah ketahuan dukunnya palsu, jadi dukunnya diusir. Iya, Oh, kalau nggak ketahuan tetap lanjut terus mungkin di situ ya. iya. Lucu juga ya. Ini beragama tapi pakai dukun juga. Aneh, Kalau aneh. di sana itu Kacau. mistis itu kuat nggak sih? Oh, kuat, sangat kuat. Iya, ada yang dukun sama dia gitu kan, dimintain tikar, kasur gitu, ember gitu, sampai pisah. Nggak punya anak. Nggak punya anak dianya. Nggak punya anak selama udah 8 tahun. Siapa nih? Ada orang nggak punya anak 8 tahun pergi ke dukun. Iya, pergi dukun sama itu, dimintain tikar, segala macem gitu. Oh, ini. Dukun abal-abal ini. Dukun Tapi abal-abal. memang banyak ya Jul, ya di sana Jul, ya? Sangat kuat. Sangat kuat mistisnya. Dan itu yang buat si Luga jadi bermasalah karena ditengking-tengking sama dia dulu. Hmm. Ini kan pusatnya ini. Pulau Samosir itu pusatnya orang Batak. Pusat-pusat mistis. Iya, jadi dari orang Batak itu dulu di situ, dari situ baru mereka pencar ke daerah-daerah lain. Oke, jadi ini nada udah agak mendingan lah ya. Ngomong pun udah bisa nih ya. Kalau kemarin ditanya A, jawabnya Z. Ya. Ini ditanya A, udah bisa jawab A, walaupun masih terbata-bata. Mas. Alhamdulillah ya, sudah pelan-pelan pulih, ya, pelan-pelan sudah mulai bisa kembali seperti dulu ya, dan kita doakan semoga bisa lekas pulih total ya. Amin, amin. Ya, mungkin dari Nada ada yang mau disampaikan nih kalau anak Nada dengar. Harapan ada. Harapan ada Harapan anaknya nih, pengen apa nih, untuk kedepannya nih, kedepannya Nada pengen Rencananya apa aja Nada? Nada pengennya anaknya di sini, pengen sekolah di sini gitulah ngomong. ya diomongin. Ya, silakan. Harapan Nada untuk kedepannya kan Nada masih panjang umurnya nih. Iya. Pengennya kayak gimana? Oh, dibilang anak gitu. sama Anak saya. ceritanya gini, Mama, aku mau ke rumah nenek gitu. Mau sekolah di sana, nak ya, pergi yuk naik pesawat gitu. Oh, tuh Nantilah, telepon. ya nantilah nak ya kalau ada nenek ke sini. Pertama Mama datang ke sini, Ma, aku udah dimandiin nenek, kok nggak jadi sama nenek pergi ke sana. Oh, anak kamu waktu pertama pertama dijemput. datang ke sana ya, ke Samosir. Anaknya udah senang pengen ikut. Maksudnya saya datang ke sana, anaknya udah seneng. Iya, pikir mau dibawa ikut pengen ke sini. dibawa. Pikir dan mau dibawa, nggak taunya kok nggak jadi. Gitu. Enggak, yang aku nggak habis pikir, gimana perasaannya ini dipisahkan dengan anak gitu ya. Udah berhari-hari juga loh. Dan nggak ada kabar masalahnya. Kalau masih ada bisa teleponan masih oke lah ya. Ya ini nggak bisa teleponan gitu kan, pasti sedih kali gitu. Yang aku pikir perasaan anaknya sama perasaan dia sih, maksudnya. LBH anak dan Iya sih. Ya nantilah. anaknya usia berapa sih? 4 tahun. setengah. Udah bisa ngomong. Iya 4 tahun setengah udah ini Habis itu lagi udah bandel-bandel. sama ayah gitu kan. Mama, ini siapa? Kakek gitu aku bilang. Ini kan yang suka beli aku susu. Anakmu bilang Makanya gitu? kaget iya. Kaget akunya. Waktu lihat HP ibu gitu. Waktu HP saya gitu di sana. Lo HP lu ada foto bapakmu Iya. Foto masih bareng. waktu masih bareng dulu. Iya, pas pulang dari makam nenek di Cikampek, Kerawang. Oh, jadi kamu kasih lihat anak kamu ini Anak foto ayah. yang buka, anak Ah. yang buka. Ini kok, ini kan yang suka beli aku susu. Beli susu di sini atau pas di Samosir? Waktu di Di sini. sini. Masih di sini ya, yang waktu dia udah ikut 3 tuh. bulan sama 6 bulan di sini. Padahal masih bayi. Padahal masih bayi. Seharusnya kan dia nggak ingat kan, nggak tahu. Iya nggak tahu. Harusnya nggak ingat dia. Mm-mm. Tapi waktu itu masih hidup. Udah nggak ada. Udah nggak ada juga waktu itu padahal ya. Udah nggak ada. 3 bulan 6 bulan di sini.
Waktu itu ayah udah nggak ada ya? 3 bulan 6 bulan kan di sini belum Mak. masih di rumah sakit gitu. Bapak pulang dari rumah sakit. Oh, Waktu saya bawa ini, ayahnya masih di rumah sakit, jadi Oh, nggak nggak bisa. kontrol. Kalau ini mau dibawa orang itu nggak tahu. Ayahnya nggak tahu karena udah nggak sadar di rumah sakit ya. Hmm. Ini serba mistik nih, luar biasa. Jarang-jarang aku interview yang beginian. Aduh, Oke. cocoknya nih Bang Sinchan nih yang ngomong atau si Daman ya? Mana si Daman? Harusnya Daman. Ya mungkin itu aja ya. Dan Udah cukup. ya kita akan usahakan yang terbaik lah. Dan kita doakan juga buat Pengennya apa nanti Ya, anaknya Nada pengen bisa cepet pulih. kesini, apa Nada gimana? suruh mungkin kasih ucapan buat teman-teman apologet dan minta bantuan sekalian. Ah, Minta bantuan sama teman-teman, sama ucapan terima kasih. terima kasih banyak Sama minta kepada bantuan biar segera anaknya bisa datang lagi. ah, minta tolong anak saya biar cepat-cepat Ayo. ngikut saya. Terima kasih semuanya buat Apotrogen dan Api Sumut yang sudah membantu saya. Serta teman-teman Omas yang teman-teman lain. Omas yang lain. Dan- Syukron kasir. Iya, udah bisa. Syukron sekarang. Allahu Akbar. lupa jalan ya. Ya, mungkin itu aja ya teman-teman ya untuk diskusi interview kita pada kesempatan kali ini, dan besar harapan kita agar Nada bisa kembali berjumpa dengan anaknya ya yang masih sangat kecil teman-teman. Ya kalian bisa bayangkan gimana perasaan dipisahkan dengan anak ya. Jadi itu aja sih dari kami. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Oke.